Babul hilmi wal anat warifki. Bab selanjutnya adalah bab hilmu, mudah memaafkan, tidak mudah menyakiti. Wal anati, dan bab menerangkan tentang cermat, kecermatan, hati-hati. Warifki, dan pelan-pelan. Sama ini maknanya hampir sama ini antara anat dan rifku itu. Bersikap lembut, arifki itu bersikap lembut dalam semua aktivitas kita. Qala Allah Ta'ala wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsin. Diawali dari satu ayat di dalam surat Ali Imran. Allah berfirman, ini yang menjelaskan tentang akhlak hilmu. Hilmu itu kita tidak mudah membalas, tidak mudah memaafkan, dan tidak mudah membalas perbuatan buruk orang lain. Allah memuji orang yang bertakwa. Salah satu ciri orang yang bertakwa ada al-kadhiminal ghaidha, orang yang mampu menahan emosinya, jadi tidak melampiaskan emosinya. Disale wong liya tidak mudah melampiaskan emosinya, mampu menahan diri, mengendalikan diri. Ini wal kadhiminal ghaidha. Tapi tidak semuanya, artinya bahwa emosi orang berarti wong itu tidak boleh marah sama sekali. Marah itu juga ada kalanya perlu juga. Marah ada kalanya perlu. Nanti Imam Syafi'i itu ada wage, wong disalahi warna-warna kok gak tahu nesu sama sekali. Itu apa bedanya dengan khimar? Disamakan dengan keledai. Dengan keledai. Lah wong ora tahu nesu blas ini disamakan dengan keledai. Kadang-kadang kudu nesu barang. Karena dalam rangka menjaga kehormatan. Cuman nanti konteksnya berbeda. Dalam saat apa kita harus marah itu, saat apa itu ada tempatnya sendiri. Tetapi kalau dalam rangka untuk melampiaskan emosi kita, itu sebaiknya tetap kita tahan. Bahkan tidak hanya yang dipuji oleh Allah, tidak hanya orang yang menahan emosinya atau tidak, tetapi dilanjutkan wal 'afina 'anil nas. Setelah dia menahan emosinya, dia mengampuni orang yang berbuat salah kepada dirinya. Tidak hanya itu, wallahu yuhibbul muhsin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, bahkan kita berbuat baik dengan orang yang bersalah kepada kita. Ini sesuatu yang berbeda, tiga hal berbeda. Satu, kita menahan emosi, terus meningkat lagi setelah kita menahan emosi, kemudian kita mengampuni kepada orang yang berbuat salah kepada kita. Meningkat lagi ketika setelah mengampuni tidak cukup itu tok, kita tetap berbuat baik kepada orang yang berbuat salah kepada diri kita. Lha iki sing abot ngoten. Termasuk niki cucu-cucunya Rasulullah. Cucu-cucunya Rasulullah seperti itu. Dia punya budak itu dia disuruh saat meladeni beliau, disuruh bawa makanan itu, ternyata tiba-tiba piringnya itu jatuh. Jatuh itu sengaja apa tidak, Rasulullah alam. Ketika jatuh itu menimpa beliau, menimpa kepala beliau sehingga terluka. Itu dia menahan emosi, dia tidak di dalam budaya atau pinter dalil bisa nih. Niku didalili. Saat durunge ngendika Said Hasan niki saat ngendika dia sudah dalil dhisik wal kadhiminal ghaidha. Langsung dia mengelus dari sendiri, ya saya menahan emosi saya. Setelah itu dia bilang wal 'afina 'anin nas. Tidak cukup kita menahan emosi tok, tapi kita juga perlu memaafkan kepada orang yang salah dengan kita. Iya, kamu saya maafkan. Dilanjutkan wallahu yuhibbul muhsin. Tidak cukup hanya memaafkan tok, tetapi juga sebaiknya berbuat baik kepada orang yang berbuat salah dengan kita. Iya, kamu saya merdekakan. Budak gawe salah melukai Said Hasan, dia tahan emosinya, kemudian juga memaafkan, dia dimerdekakan kemudian. Sebagai bentuk ihsan, dia mengamalkan terhadap ayat wallahu yuhibbul muhsinin. Lho iki zaman saiki kan swangel ngoten iki. Wong mungkin kita kadang-kadang ada mengundang seseorang tidak pernah datang ketika kita undang. Ketika dia mengundang kita kadang-kadang tidak mau datang. Wah, kita tak undang ora tau mangkat tapi gah mangkat rono. Lha iki dendam semacam itu. Itu sering terjadi di masyarakat kita semacam itu. Kayak keset aku nak kono ya wegah. Nah, ini mungkin yang akhlaknya Kanjeng Nabi memang luar biasa. Bahkan orang yang membenci beliau pun tidak hanya dimaafkan, tapi tetap Rasulullah tidak bosan-bosan berbuat baik kepada orang yang membenci Rasulullah. Wa qala ta'ala khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Kemudian disambung dengan ayatnya Allah, ambillah sikap memaafkan, wa'mur bil 'urfi, dan perintahlah untuk melakukan kebaikan,
wa'rid al-jahili, dan tinggalkanlah perilaku orang-orang yang bodoh. Maksudnya ngeten, wong niku kadang-kadang melakukan kesalahan itu karena tidak tahu, karena pengetahuan. Sehingga kita perlu menahan diri, kita perlu meneliti terhadap kondisi orang yang melakukan kesalahan. Kok gelem nglakoni ngene iki Pak Mat mungkin lebih tahu karena anak-anak itu sering ngadepi anak-anak. Itu kan tidak serta-merta ketika orang berbuat salah itu kita dimaki-maki, kan tidak. Latar belakang dia berbuat salah apa itu harus kita kaji. Sehingga perintah Allah wa'rid al-jahilin, dan tinggalkanlah perilaku orang-orang bodoh. Wong iki kadang-kadang nglakoni salah sebab karena tidak tahu. Karena pengetahuannya rendah sehingga dia melakukan kesalahan, rumangsane hal yang biasa semacam itu. Itu akhirnya bagaimana sikap kita ketika menghadapi orang demikian? Wa'rid al-jahilin, kita tinggalkan, artinya kita abaikan. Tidak perlu terus itu kita catat sebagai sebuah kesalahan besar yang nanti harus kita kasih sanksi, tidak seperti itu. Tapi wa'rid al-jahilin. Nah, ini termasuk sikap orang-orang kafir Makkah dulu ketika mereka memaki Rasulullah SAW. Itu merupakan perilaku karena dia bodoh. Sehingga Rasulullah diperintahkan wa'rid al-jahilin, tinggalkan perilaku bodoh orang-orang yang tidak mengetahui itu. Jadi tentunya perintah ini sering ditafsiri oleh sebagian ulama sebelum adanya izin melakukan perlawanan. Setelah ada izin melakukan perlawanan, maka kemudian Rasulullah juga melakukan perlawanan. Tapi juga terpilah-pilah, tidak asal kita langsung melawan, tidak. Jadi sebelum ayat qital, ayat ini menerangkan sebelum ayat qital. Kalau begitu berarti dalam dunia Islam itu mengedepankan jalur diplomasi di dalam menyelesaikan persoalan. Ora serta-merta ketika orang berbuat salah langsung kita sanksi secara fisik, itu tidak. Tapi perlu kita tanya, diklarifikasi di sini, piye kok iso koyo ngono iki piye? Engko nek sebab bodoh, ora sebab bodoh kita abaikan, tidak perlu kita tindak lanjuti. Kita kasih pengetahuan, wa'mur bil urfi, kita perintah berbuat yang baik, sebaiknya kamu berbuat seperti ini. Jadi jalur diplomasi lebih didahulukan daripada kita melakukan aksi fisik. Dalam strategi dakwah pun kita juga memang menganjurkan untuk mendahulukan jalur diplomasi. Kanjeng Nabi niku kalau dakwah kan mengandani dhisik kewajiban kita kasih pengetahuan, kamu diajak untuk beribadah kepada Allah demikian. Ketika nanti mereka menerima, maka lanjutkan dengan ada tingkatan dalam kewajiban sholat, ceritakan. Ketika dia menerima, nanti ceritakan tentang kewajiban zakat, seterusnya seperti itu, tingkatan-tingkatan semacam itu. Jadi dalam strategi dakwah pun juga ternyata bertahap, tidak langsung kita kasih secara gelondongan. Wong kayak mualaf juga kewajiban sing warna-warna blenger nek. Nek arep blenger wae gitu abot iku ngene lho agama Islam. Wong kenyataan kekuatan seseorang itu tentunya akan bertahap. Ketika kita sudah menikmati satu ibadah, kemudian kita nanti dikasih cara beribadah yang lain, dia akan meningkat demikian. Wa qala ta'ala wa la tastawil hasanatu wal sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim. Kemudian Allah juga berfirman, antara kebaikan dan keburukan tidak sama. Maksudnya ya iki maklumlah ana meneh elek karo apik gak bakal padha. Sehingga ketika orang melakukan keburukan tidak perlu kita menimpali dengan keburukan yang serupa. Rasulullah mendapatkan satu perintah, idfa' billati hi ahsan. Tolaklah dengan cara yang lebih baik. Maksudnya ketika kita menolak keburukan pun kita juga menggunakan cara yang lebih baik. Ketika itu dilakukan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Nanti efeknya orang yang memusuhi kamu, seseorang yang memiliki hubungan permusuhan antara kamu dan dia akan menjadi teman yang sangat dekat ketika kita mampu menolaknya dengan cara yang lebih baik. Jadi wong ini kan dirosoriku barang. Pertama mungkin dia berbuat buruk itu kita tidak menimpali, kita maafkan, tapi kita tetap tidak bosan-bosan berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Itu akhirnya mereka takluk. Ketika dia takluk, justru menjadi teman yang seolah-olah sangat dekat sekali. Waliyun hamim. Teman yang sing konco raket. Napa jenenge nak cara basa saiki napa Pak? Sing konco pet ya jenengane. Hah?
soulmate mungkin. Mau sampai seperti itu. Itu konco-konco tenan cedak tenanan. Itu gara-gara apa? Karena kita tidak menimpali ketika dia berbuat buruk, tidak kita balas dengan keburukan, tapi tetap kita berbuat baik. Maka Rasulullah itu sering, meskipun itu yang musuh Rasulullah kan tetap, karena itu hubungan masih keluarga, dikasih sesuatu dari Rasulullah, tetap karena masih ada silaturahim tetap dilakukan antara orang-orang Islam dengan orang-orang yang masih saat itu belum masuk Islam. Akhirnya apa? Akhirnya ketika dia akhirnya tobat, dikasih simpati, hatinya dikasih simpati oleh Allah kepada agama kita karena akhlaknya bagus, dan dia ketika menjadi orang Islam menjadi orang yang sangat loyal sekali. Jadi banyak yang mendengar niku. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru, tapi perilaku untuk berbuat baik kepada orang yang buruk ini tidak semua orang bisa. Yang memiliki kemampuan untuk melakukan hal demikian adalah orang-orang yang diberi kesabaran oleh Allah. Wa ma yulaqaha illa dzul hadzin adzim, dan tidak ada yang diberi kemampuan semacam ini kecuali orang-orang yang memang memiliki bagian yang sangat agung di dalam berperilaku baik. Wa qala ta'ala wa man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmi umur. Kemudian di ayat yang lain juga Allah berfirman, sesungguhnya orang yang bersabar dan mengampuni orang yang bersalah itu merupakan hal yang sangat dianjurkan. Lamin azmil umur, sangat satu hal yang sangat dianjurkan di dalam agama kita. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Asyaj bin Abdul Qais, inna fika khaslataini yuhibbuhumallah al-hilmu wal anat, rawahu Muslim. Hadis yang pertama tentang dalam bab ini adalah hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ada satu cerita ini, dulu ada beberapa kelompok yang sowan kepada Rasulullah SAW untuk berbeat. Termasuk salah satunya adalah Asyad bin Abdul Qais. Asyad Abdul Qais ini. Di antara rombongan Asyad ini ketika sampai di depan Rasulullah menggunakan kendaraan terburu-buru. Semua yang ikut sowan sama Rasulullah itu dia melepas kendaraannya dan langsung dia menghadap kepada Rasulullah, kecuali Asyad. Asyad ini tidak langsung menghadap kepada Rasulullah, tapi dia justru merapikan terhadap kendaraan-kendaraan teman-temannya tadi. Semua dirapikan, dicancang, dikandangake, ditoto dengan orang Melayu. Setelah itu beliau merapikan dirinya, pakainya dirapikan, tubuhnya juga dirapikan, baru sowan kepada Rasulullah. Jadi yang lain kan kadang-kadang terburu-buru, dia pengen cepat ketemu Rasulullah, saking pengennya peluk Rasulullah, cepat-cepat ketemu Rasulullah. Tapi Asyad tidak, dia tetap sikap kangennya itu tidak terus menghilangkan kendalinya, itu tidak. Dia masih dapat mengendalikan diri. Tetap harus nanti ketika sowan Rasulullah tentunya dalam kondisi yang prima, dia yang ideal lah. Pokoknya sowan Kanjeng Nabi mosok pating kelomprot, ya nyempetkin noto awak ya Mbak Ibu. Kemudian ketika sampai di Rasulullah bersabda kepada semua rombongan tadi, tubayyuni ala anfusikum wa qaumikum, kamu berbeat kepadaku untuk dirimu sendiri dan untuk kaummu, atas dirimu sendiri dan atas kaum kamu. Siap apa gak? Engko niki beat diri kepada Rasulullah, dan ini juga nanti hasil beatnya tadi akan diterapkan kepada masyarakatnya masing-masing. Dilanjutkan untuk dibeatkan kepada masyarakatnya masing-masing. Itu ketika Rasulullah bersabda demikian, seluruh orang yang sowan kepada Rasulullah mengatakan, "Na'am, ya kami siap Rasulullah. Kami berbeat kepada dirimu untuk diriku, mengikat kepada diriku dan mengikat kepada kaummu." Tapi Asyad tidak berkata demikian. Beliau bilang sendiri, "Ya Rasulullah, innaka lam tuzawil ar-rajula 'ala syai'in asadda 'alaihi min dini." Kemudian kata Asyad, "Ya Rasulullah, engkau itu berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki agama seseorang lebih kuat daripada yang lainnya. Wah sing diopeni ku agamane wong mungkin bikin jadi betul-betul maksimal lah, tidak hanya sekedar nanti simbol dok, tidak. Jadi kan pengen ya betul yang prima, kalau beragama yang berkualitas betul.
berusaha untuk menjadikan seseorang ketika beragama yang memiliki kualitas agama yang sangat kuat. Kemudian dia bilang, nubayyukan ala anfusina, kalau saya memang iya, saya berbiat kepadamu, setia kepadamu, berjanji setia kepada kamu, wa tursilu mayyatuhum, tapi sebaiknya engkau ya Rasulullah itu mengutus orang kepada kaum kami. Utuslah seseorang kepada kaum kami, faman ittaba'ana kana minna, ketika mereka didatangi oleh utusan kamu kemudian mereka kok mengikuti kamu, maka itu termasuk bagian dari kami. Waman aba qatalnahu, tetapi ketika mereka menolak, maka itu berarti kita juga siap memerangi mereka. Dia tidak jadi orang-orang tidak pasang badan, dia mengatasnamakan kaum, ya nanti kaum saya akan saya selesaikan urusan kaum saya. Tidak seperti itu. Beliau lebih realistis bahwa masyarakat tidak semuanya sama dengan kita. Ya, kita janji setia sama Rasul, tapi masyarakat kita apakah siap dengan demikian? Sehingga beliau matur sama Rasul usul, dengan mengutus satu utusan yang ke sana, nanti ketika sampaikanlah apa yang menjadi dakwahnya Rasulullah. Ketika mereka mengikuti, berarti bagian dari kami. Tentunya mereka akan berbeat seperti kami. Tetapi ketika tidak, maka kita juga siap untuk memerangi mereka kalau memang itu diperlukan. Akhirnya Rasulullah memuji orang ini. Berarti nanti tetap berpikir, meskipun semangatnya untuk masuk Islam tinggi, tapi tetap tidak menghilangkan akal sehatnya. Akhirnya Rasulullah memuji kepada Asad ini, inna fika khoslataini yuhibbuhumullah al-ghimran, sesungguhnya di dalam dirimu wahai Asad terdapat dua hal yang diridhoi oleh Allah. Apa? Tidak terburu-buru. Al-khilmu itu tidak terburu-buru. Jadi kita berpikir tentang akibat, sebab akibat. Cermat, satu cermat, al-khilmu wal anatu, dan hati-hati. Cermat dan hati-hati ini menjadi sikap yang diridhoi oleh Allah dalam semua hal. Lagi gawan, kemudian beliau pernah bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, sikap tadi itu merupakan sikap yang memang saya dibentuk oleh Allah sejak seperti itu, atau itu sesuatu yang saya usahakan. Itu dalam satu hadis menyampaikan sikap yang kau miliki merupakan sikap bawaan. Rasulullah menciptakan kau punya kehati-hatian dan punya kecermatan. Lalu dipuji. Lah akhirnya apa? Kita juga ketika melakukan sesuatu tetap harus berpikir tentang akibatnya. Lebih realistis, ojo pasang badan macam iya oh tiba ternyata di belakangnya tidak mampu melaksanakan itu. Lebih realistis, kalau kita tidak mampu ojo macam mampu. Kita tetap bilang kita tidak mampu untuk itu. Karena nanti resikonya daripada nanti kita macam mampu tapi tidak bisa melaksanakan, kan berarti kita sama juga bohong. Kan menjilat berarti kita. Ada kesan menjilat. Nah ini tidak mau demikian. Sehingga beliau bilang tetap bahwa dia memiliki kehati-hatian dan kecermatan yang luar biasa, melebihi daripada rombongannya tadi. Oh, sikapnya ternyata demikian. Kok sikapnya dia tidak terburu-buru. Ketika sowan Rasulullah tidak terburu-buru, dirapikan semuanya baru sama Rasulullah SAW. Nah, ini penting sekali. Oleh karena itu kita akan tahu. Contohnya dalam sholat jamaah. Sholat jamaah itu ketika kita datangnya kok sudah qomat, itu kan tidak boleh kita lari. Kita tetap jalan seperti biasa. Lah aku nanti terlambat satu rakaat tidak apa-apa, daripada kita lari nanti ngos-ngosan akhirnya kita tidak bisa khusyuk dalam sholat. Tetap kita tidak disunnahkan mengejar dengan cara berlari melebihi daripada kewajaran. Kita jalannya tetap biasa saja. Kenapa kita jamaah kok ternyata terlambat? Itu salah ya WD. Kalau kita tidak ketinggalan satu rakaat, salah kita berangkatnya agak terlambat. Besok kita tidak terulang lagi, kita berangkatnya lebih awal biar tidak terlambat satu rakaat. Seharusnya seperti itu.